Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, YouTube channel Tobat 100% akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang kisah nyata wanita tercantik di dunia dicemburui bidadari surga. Ternyata saudara dekat Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari dengarkan penjelasan berikut ini agar bisa menambah ilmu pengetahuan ke depannya. Definisi cantik mengalami perubahan dari masa ke masa. Banyak yang mengartikan bahwa cantik berasal dari luar dan dalam fisik. Dalam diri seseorang, cantik melekat pada diri seorang wanita. Belum banyak yang tahu bahwa bidadari surga itu tidak lebih menarik dari wanita dunia. Bahkan seandainya di surga ada perasaan iri dan dengki, pastilah para bidadari itu akan iri dengan wanita dunia. Kisah Siti Saroh yang menurut banyak ulama bahwa dialah wanita tercantik sepanjang masa. Ternyata wanita yang paling cantik sepanjang sejarah bukanlah Ratu Saba, Ratu Elizabeth ataupun Cleopatra. Wanita yang paling cantik sepanjang sejarah adalah Siti Saroh, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan kecantikan paras dan kemolekan tubuhnya melebihi karakteristik lahiriah para bidadari surga. Siti Saroh disebut dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 71-72. Dalam kitab tafsir Al-Wasitah It-Tantawi dituliskan silsilah leluhurnya, yakni Saroh binti Haran bin Nahur bin Syart bin Ra'au bin Falik. Siti Saroh terhitung masih saudara dekat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kecantikannya bukan hanya kecantikan lahiriah semata. Siti Saroh juga dikenal memiliki akhlak terpuji. Siapapun pasti akan larut ke dalam pesonanya jika berada di dekatnya. Selain kecantikan fisik, Siti Saroh dikenal sebagai wanita yang sangat cerdas dan berjiwa tangguh. Ia tegar melalui jalan terjal dan berliku menyokong perjuangan suami yang mendapat amanah misi kenabian dari Allah Subhanahu wa taala. Rintangan dan cobaan dihadapinya dengan berani. Ia tetap setia di sisi suaminya seperti batu karang menjulang yang tak lekang dihantam ombak. Pendapat terkuat para ulama menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa keadaan para wanita penghuni surga lebih baik dari para bidadari surga, termasuk dalam sifat karakteristik dan fisik lahiriah. Bahkan para suami kelak akan lebih tertarik pada istrinya ketika di dunia jika mereka sama-sama menjadi penghuni surga. Ahli tafsir Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwa wanita dunia yang menjadi penghuni surga lebih cantik dan lebih menarik karena amal baik mereka semasa di dunia. Suatu ketika Nabi Ibrahim pergi dari Haran, Palestina, melintasi negeri Mesir. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istri dan juga saudaranya yakni Nabi Lut alaihissalam. Raja yang menguasai Mesir saat itu adalah yang bernama Amr bin Amru Al-Qais bin Mailun. Dia adalah raja yang suka berfoya-foya dan gemar bermain wanita. Kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam menggemparkan seluruh Mesir. Paras cantik dan keelokan Siti Saroh mengundang decak kagum semua orang. Maka kabar ini pun sampai pada telinga pejabat istana. Mereka berkata kepada sang raja, telah datang seorang wanita ke negeri Tuan yang tidak pantas kecuali hanya untuk Tuan. Nabi Ibrahim alaihissalam pun diundang ke istana dan raja pun bertanya, siapa wanita yang bersama denganmu ini?
Ibrahim pun menjawab bahwa ia adalah saudarinya. Ibrahim terpaksa berdusta, karena jika mengaku bahwa ia adalah istrinya, maka dibunuhlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian raja menyuruh Ibrahim untuk pulang dan menahan Siti Saroh untuk tetap tinggal di istana. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim alaihissalam tidak pernah berbohong kecuali 3 kali. Pertama, perkataannya ketika diajak untuk beribadah kepada berhala Tuhan mereka, dan Ibrahim menjawab, sesungguhnya aku sakit. Kedua, perkataannya yang mengatakan sebenarnya patung besar itulah yang menghancurkan berhala-berhala itu. Ketiga, perkataannya tentang Saroh, sesungguhnya dia saudariku. Hadis riwayat Bukhari. Sepeninggal Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Saroh ditempatkan di sebuah kamar yang sangat mewah dan dikenakan pakaian yang sangat indah. Sementara itu Nabi Ibrahim alaihissalam sesampainya di rumah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap istrinya. Kemudian ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang akan terjadi. Sementara itu, Saroh di istana pun diliputi ketakutan dari raja zolim. Ia lalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku telah beriman kepadamu dan Rasulmu, dan aku telah menjaga kemaluanku kecuali hanya kepada suamiku. Maka janganlah engkau menjadikan orang kafir ini menguasai diriku." Lalu pertolongan Allah Subhanahu wa taala pun nyata adanya. Sang raja yang sudah tidak bisa menahan diri karena pesona Siti Saroh, serta merta ia mencoba menjamah Siti Saroh. Ketika tangan raja berniat meraba Siti Saroh, tangan raja mendadak kaku, seakan ada belenggu besar yang menahannya, sehingga tidak dapat bergerak. Dengan penuh heran, raja pun bertanya kepada Siti Saroh, "Apa yang terjadi pada tanganku?" "Berdoalah kamu kepada Tuhan agar tanganku kembali bisa digerakkan. Aku tidak akan menyakitimu." Siti Saroh pun memanjatkan doa, dan seketika tangan raja bisa digerakkan seperti bebas dari belenggu. Tetapi rupanya raja berbohong. Kembali ia mencoba meraba Siti Saroh dan tangannya kembali lumpuh. Raja Mesir kebingungan dengan apa yang dialaminya, lalu ia pun kembali bertanya, "Sekarang kamu minta kembali kepada Tuhanmu agar tanganku bisa kembali normal. Aku berjanji tidak akan lagi mengusikmu." Untuk kedua kalinya tangan raja bisa dibebaskan dari doa Siti Saroh. Tetapi rupanya dia semakin penasaran dan tidak yakin dengan apa yang terjadi yang dialaminya itu. Maka untuk ketiga kalinya ia mengulurkan tangannya untuk meraba Siti Saroh, dan mendadak tangan raja menjadi kaku dan lumpuh. Maka dia pun menjadi panik dan berteriak-teriak ketakutan memanggil para pengawal. Para pengawal segera datang dan mendapati sang raja tengah tergolek lemas. Raja memerintahkan pengawalnya untuk menyuruh membebaskan Siti Saroh dan membawanya pergi dari istana. "Yang kalian bawa bukanlah manusia, namun penyihir," kata sang raja. Lalu Siti Saroh pun diantar para pengawal kembali kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Saroh diberi banyak hadiah dari istana, termasuk diantaranya adalah seorang budak perempuan yang bernama Siti Hajar. Di kemudian hari Siti Saroh meminta Nabi Ibrahim alaihissalam memperistri Siti Hajar. Hal ini dikarenakan Siti Saroh merasa sudah tidak bisa memiliki anak setelah bertahun-tahun menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dari pernikahan dengan Siti Hajar lahirlah seorang anak laki-laki yang juga mendapat amanah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi dan rasul, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Yang mengejutkan, akhirnya Siti Saroh pun mengandung dan melahirkan seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Kelak Nabi Ishak alaihissalam memiliki anak yang juga seorang nabi, yakni Nabi Yakub alaihissalam. Dari Nabi Yakub alaihissalam inilah mempunyai anak yang dikenal dengan ketampanannya, yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Demikianlah penjelasan dari YouTube channel
Tobat 100% semoga bisa menambah ilmu pengetahuan dan semakin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu dukung YouTube channel Tobat 100% ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak tertinggal mengenai informasi ilmu pengetahuan serta amalan doa, zikir-zikir dan wirid sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.